jadi binatang? Lagi pula, mengapa Allah menimpakan azab yang begitu pedih kepadanya ketika dia sedang membacakan Al-Quran? Apa salahnya kawan mengetahui dosa itu? Akan bersama kita sampai akhir. Karena acara ini untuk kita semua. Ini adalah kejadian yang instruktif dan instruktif. Dan terutama ibu dan saudara kita harus mendengarkan kejadian ini, teman-teman di daerah terpencil di Pakistan. Abdullah Zahid bersama istrinya Parveen dan putrinya yang berusia 1 tahun tinggal bersama Fatima. Abdullah Zahid sangat baik, dan dia adalah pria yang baik hati. Setelah salat subuh, menangkap ikan dari sungai dan menjualnya di pasar. Dia merawat dirinya sendiri, istri, dan putrinya. Istri Abdullah Zahid, Parveen, serakah dan keras hati. Suatu hari Abdullah Zahid berkata kepada istrinya, bahwa aku sedang tidak enak badan hari ini. Saya berpikir, jangan pergi ke tepi sungai hari ini, dan istirahatlah di rumah. Istrinya sangat marah. Dia mulai berbicara sambil bergumam di mulutnya. Apakah Anda pernah sakit kepala? Jadi terkadang sakit perut dimulai. Selalu mencari alasan untuk tidak bekerja. Abdullah Zahid berkata kepada istrinya, "Tidak, saya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak enak badan hari ini," kata istrinya dengan marah. "Jangan pergi. Aku juga merasa tidak enak badan hari ini. Aku tidak akan melakukan pekerjaan rumah apapun. Aku hanya akan beristirahat." Suaminya berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Jangan marah. Aku berangkat kerja." Abdullah Zahid di dalam sungai saat melempar jaring untuk menangkap ikan. Segera setelah dia mulai menarik jaringnya, jadi matanya tertuju pada keranjang di depannya, dengan seorang gadis di dalamnya. Abdullah Zahid menarik keranjang keluar dari sungai. Abdullah Zahid melihat sekeliling. Akhirnya anak ini, entah siapa, telah pergi dan pergi ke sini, memasukkan anak itu ke dalam keranjang. Siapa yang tertinggal di sungai? Abdullah Zahid tidak melihat seorang pun di dekat sungai di sana. Dia mengira aku adalah anak ini. Aku membawanya pulang. Kalau tidak, anak ini akan mati di sini. Anak itu menangis dengan keras. Abdullah Zahid buru-buru berangkat ke rumahnya dan berkata kepada istrinya. Parveen itu melihat dengan cepat. "Apa yang saya bawa?" Parveen mendengar tangisan bayi. Begitu dia melihatnya, dia berkata, "Dari mana Anda menjemput anak-anak? Sakit apa? Kenapa berisik? Anda pulang lebih awal dari atas. Dan masalah baru apa yang kamu bawa? Kapan kamu akan pergi ke pasar? Kapan kamu akan membawa uang?" Abdullah Zahid berkata, "Yang Anda butuhkan hanyalah uang setiap saat. Lihat saja gadis kecil yang lugu ini, yang dimasukkan seseorang ke dalam keranjang, tertinggal di sungai." Parveen dengan marah berkata, "Siapa yang punya anak? Jika dia telah pergi, nih, jadi kenapa kamu membawanya ke sini?" Kata Abdullah Zahid kepada istrinya, "Bagaimana kabarmu? Jika aku tidak membawanya pulang, jadi apakah ada ikan di sungai? Dibiarkan menjadi pakan ternak." Parveen dengan marah berkata, bahwa gadis ini harus makan ikan, atau makan binatang apapun. Aku tidak akan pernah menyimpan masalah ini di rumahku. Wajah Abdullah Zahid memerah karena marah setelah mendengar hal itu dari istrinya. Dia bilang itu sudah cukup. "Saya tidak akan mendengarkan apapun yang Anda katakan setelah hari ini. Anda sudah terlalu sewenang-wenang. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Gadis ini akan tinggal di rumah ini sekarang. Dan dengan Fatima kita juga akan menemukannya. Dan sekarang tentang ini dari saya. Tidak perlu bicara lagi." Untuk pertama kalinya, Parveen memberitahu suaminya. Dengan sangat marah, terlihat berbicara pada diriku sendiri. Jadi dia sangat gugup. Dan diam-diam kepada gadis ini. Dia siap menjaga dirinya sendiri, kata Abdullah Zahid dengan penuh cinta. Gadis ini bernama Alia. Lambat laun seiring berjalannya waktu, Fatima dan Alia sama-sama tumbuh dewasa. Suatu hari Alia berkata kepada Abdullah Zahid, "Abu Jaan itu, apakah aku juga bersamamu? Saya bisa pergi memancing di sungai." Abdullah Zahid mendengarkan putrinya Alia.
banyak tertawa dan berkata, "Kenapa nak? Kamu juga ingin belajar menangkap ikan?" Alia mengiyakan Abu Ja'an juga. "Aku ingin menjadi nelayan sepertimu." Abdullah Zahid berkata kepada Alia, "Putri itu kamu masih terlalu muda. Sekarang kamu bermain dengan adikmu Fatima. Saat kamu besar nanti, berjalanlah bersamaku." Sementara itu, Parveen mendatangi suaminya dan berkata, "Jika kamu ingin pergi, kenapa tidak? Bawalah bersamamu." "Baiklah, pekerjaanmu akan segera selesai," kata Abdullah Zahid kepada istrinya. "Jika saya harus mengajari Fatima dan Alia sesuatu, jadi saya akan belajar sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Parveen sama sekali tidak menyukai Alia, namun ia dipaksa oleh suaminya. Suatu hari Abdullah Zahid meninggal mendadak. Fatima dan Alia sangat sedih setelah mendengar kabar kematian ayah mereka. Parveen memeluk putrinya Fatima dan dikatakan, "Putri, dari pihak ayahmu, kami bertujuh genap. Sekarang kamu harus mempunyai keberanian." Putri Fatima mulai menangis dan berkata kepada ibunya, "Bu, bagaimana dukungan rumah kita sekarang? Allah telah mengambil atap dari kepala kita. Bagaimana rumah ini akan dirawat?" Kata ibunya. "Itu bagus, bukan? Mereka akan menangkap ikan dan membawanya ke tempat ayah mereka." Dia belajar memancing dari ayahnya. Alia mulai menangis setelah mendengar perkataan ibunya. Ya, Ibu, kenapa tidak ya? Aku sendiri akan bekerja menggantikan ayahku. Jangan khawatir." Parveen berkata kepada Fatima, "Hanya saja, jangan menunjukkan terlalu banyak cinta. Kamu akan pergi untuk bekerja. Siapa lagi yang akan pergi?" Sepeninggal ayahnya, hari-hari Alia berubah. Parveen biasa mengerjakan semua pekerjaan rumah darinya. Dan tentang memancing dan sungai, Alia pun harus mengerjakan pekerjaan mengisi air. Tapi dia selalu mendapati makanannya basi dan sedikit. Suatu hari ketika Alia pergi mengambil air dari sungai, jadi dia banyak menangis mengingat ayahnya. "Abu Ja'an, mengapa kamu meninggalkanku? Aku sangat merindukanmu. Saya mengetahuinya hari ini, bahwa di rumah ini aku tanpamu. Tidak ada yang mencintai. Setelah kamu pergi, ibu aku, dia bahkan tidak memberi makan dengan benar. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, agar ayahku dapat kembali kepadaku. Apa yang dapat saya lakukan jika hal ini tidak memungkinkan? Kamu tunjukkan padaku jalan." Tapi dia tidak mendapat jawaban. Dia pulang sambil menangis. Begitu Alia pulang, ibunya dengan marah mengatakan kepadanya, "Butuh waktu lama untuk membawakan air dari Maharani Nadi." Alia mulai menangis dan berkata kepada ibunya, "Ibu itu berat karena air dan matka. Jadi aku berjalan perlahan, agar airnya tidak jatuh." Ibunya berkata, "Tutup saja mulutmu. Anda tidak melakukan sesuatu dengan benar. Anda makan begitu banyak makanan dari atas." Alia berkata kepada ibunya, "Ibu itu, kamu bahkan tidak memberiku setengah perut untuk dimakan. Dapat memakan makanan basi dari atas." Mendengar perkataan Alia, ibunya menjadi sangat marah. Dan dia berkata, "Bahwa kamu berbicara di depanku, aku menerima kabar baik darimu. Maka pikiranmu akan baik-baik saja." Ibu Alia sering memukuli Alia, sampai kepalanya berdarah. Melihat semua itu, Fatima pun duduk di sampingnya sambil tersenyum. Pada hari kedua, setelah sholat subuh, sambil mengucapkan aliyah dua, "Aku banyak menangis di hadapan Allah Ta'ala." Kemudian dia bangun sambil menangis dan pergi ke tepi sungai. Pada hari itu ketika Zahra pergi ke tepi sungai untuk mengambil air, Alia ada di sana sambil memegangi kepalanya yang terluka dan menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, datanglah sesepuh saleh dari sungai. Dia berkata kepada Alia, "Nak, bolehkah aku minta air minum?" Alia buru-buru membawakan air dalam panci. Dan dia mulai memberikan air kepada sesepuh Allah. Setelah meminum air tersebut, sesepuh Allah, dia meletakkan tangannya di kepala Alia dan berkata, "Nak, kamu sangat baik, bahwa kamu telah memberiku air. Sebagai imbalannya, aku ingin memberimu sesuatu.
kata Alia kepada para tetua ini, bahwa aku tidak menginginkan apapun. Para sesepuh Allah yang saleh berkata kepada Alia, "Nak, apakah kamu tidak membutuhkan sesuatu?" Alia berkata, "Tidak. Ayahku hanya mengajariku hal ini, bahwa kita harus membantu seseorang tanpa keserakahan." Melihat darah mengalir dari kening Alia, sesepuh Allah berkata kepada Alia, "Putriku, apa yang terjadi pada dahimu?" Alia mulai menangis setelah mendengar begitu banyak. Dan semua kisah kesedihanmu. Mendengar orang tua Tuhan yang baik. Setelah mendengarkan sesepuh Zahra yang berbudi luhur, umat Allah berkata, "Jangan khawatir putri. Allah beserta hamba-hamba yang saleh. Ada sebuah gubuk di tepi sungai. Saya tinggal di sana. Saya sangat menyesal mendengar tentang Anda, bahwa ibumu sangat menindasmu." Dia berkata kepada sesepuh Allah yang berbudi luhur, "Agar aku berdoa kepada Allah untukmu, bahwa setelah hari ini, siapapun yang membuatmu menangis, apapun yang mengganggumu, apapun yang menyakitimu, lakukanlah. Itu akan membuat air matamu mengalir. Jadi suaranya akan selalu terdengar seperti babi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suaramu akan menciptakan efek seperti itu. Bahwa setiap kali Anda membaca Al-Quran, setiap kali Anda membuka Al-Quran dan membacanya, jadi semua orang setelah mendengar pembacaan Al-Quran Anda akan melupakan kesedihannya." Setelah mengatakan ini, abdi Tuhan yang baik kembali dalam perjalanannya. Dan Alia berjalan pulang. Jantungnya berdetak kencang. Bahwa mereka membaca Al-Quran dan membacanya. Begitu dia membuka mulutnya, maka mulailah bacaan Al-Quran keluar dari mulutnya. Dia sendiri yang membacakan Al-Quran. Senang mendengarnya. Saat semua burung mendengarkan bacaannya, semua orang diam-diam mabuk, dan semua orang melupakan kesedihan mereka. Saat Alia sampai di rumah, maka ibu Alia dengan marah berkata, "Kemana perginya permaisuri begitu lama?" Alia tersenyum dan berkata kepada ibunya, "Ibu itu hari ini aku di tepi sungai. Ada seorang lelaki tua yang baik bersama Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat bertakwa. Jika dia memasukkan tangannya ke dalam tanah, jadi emas menjadi." Ibu Nadia mendengar dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah? Pergi dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Seluruh rumah kotor." Alia pergi ke dapur dan mulai mencuci piring. Mencuci piring dengan tangannya. Sebuah kaca pecah. Seperti kaca yang pecah, jadi saudara perempuannya, yang berdiri di dekatnya. Dia segera menampar wajahnya. Dan Alia mulai menangis. Air mata mulai mengalir dari matanya. Saat air mata menggenang di matanya, dan suara saudari Fatima yang memukul telah berubah. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Maka dari lidahnya keluarlah suara babi. Ibunya pun terkejut melihat hal itu, dan berkata kepada Alia, "Katakan padaku apa yang telah kamu lakukan pada putriku." Katanya ibu, "Hari ini aku." Para tetua yang saleh bertemu dengan Nabi. Dia berdoa kepada Allah. Jadi semua ini telah terjadi. Ibu berkata, bahwa setiap kali seseorang memukulmu, air matamu akan jatuh karena orang ini. Alih-alih suara manusia, suara babi akan keluar dari tenggorokannya. Ibunya terdiam setelah mendengar semua ini. Namun tetap saja dia tidak bisa menghentikan tindakannya. Dia tidak membunuhnya. Tapi dia diusir dari rumah. Alia keluar dan berbaring di bawah pohon. Dan sambil menangis, dia mulai membaca Al-Quran. Begitu dia mulai membaca Al-Quran, jadi dia melupakan semua kesedihannya dan semua kesedihannya. Suara Alia terdengar di sana. Itu mulai terngiang-ngiang di telinga salah satu pangeran, dan mengikuti Alia ke rumahnya. Sekian lama ibu Alia dibawa kembali ke rumahnya. Pangeran mengetuk pintu rumah Alia. Maka keluarlah ibu Alia dari dalam pintu. Kata pangeran kepada ibu Alia, "Siapa yang ada di sini, yang sedang membaca Al-Quran?" Suara itu telah menarikku ke sini. Aku tergila-gila dengan suaranya. Siapa yang membacakan firman Allah dengan suara yang begitu indah? Setelah mendengarkan pangeran ini, Parveen berkata,
Suara ini milik putriku Fatima, yang dikaruniai Allah dengan suara yang begitu indah. Pangeran mendengar ini dan berkata, "Saya ingin menikahi putri Anda. Jadi, apapun yang Anda katakan, bahwa saya siap melakukan semua itu. Aku bisa menyerahkan semuanya. Nikahkan saja putrimu denganku." Mendengar hal ini, Parveen mengirim putrinya Fatima, mengatakan ya untuk pernikahan. Tapi suara Fatima seperti suara babi. Itu sangat buruk. Ketika waktu pernikahan semakin dekat, maka ayah sang pangeran berkata kepada Parveen, "Saya ingin mendengar sesuatu dalam suara putri Anda. Saya juga ingin melihat kata mana yang berbunyi seperti ini." Mendengar hal tersebut, Parveen dan putrinya Fatima sangat gugup, karena hari ini sifat aslinya akan terungkap kepada semua orang. Mendengar perkataan ayah pangeran, Fatima pun menangis dan menulis semua kebenaran di selembar kertas. Dan setelah melihat kebohongan besar antara ibu dan putrinya, mereka ditangkap. Alia berdiri dan menyaksikan seluruh pemandangan dengan matanya. Alia datang dan tersungkur di kaki ayah sang pangeran, dan mulai meminta maaf atas nama ibu dan saudara perempuannya. "Jika Anda harus menangkap, Anda harus menghukum. Jadi berikan padaku. Saya bertanggung jawab atas semua ini." Karena bacaan Al-Quran